Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ateta Ginting dari SLBA Karya Murni Medan. Di sini akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Misteri Telaga Warna. Kisah ini bermula dari berdirinya sebuah kerajaan besar yang bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana yang bernama Prabu Swarnalaya. Ia memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik yang bernama Ratu Purbamana. Suatu ketika Prabu Swarnalaya sedang duduk di taman istana, Ratu Purbamana diam-diam memerhatikannya. Ia heran mengapa akhir-akhir ini suaminya sering termenung sendiri di taman istana. "Kakang Prabu, apa gerangan yang sedang kakang pikirkan?" sapa Ratu Purbamana. "Tidak apa-apa, Dinda," jawab Prabu Swarnalaya sambil tersenyum. Namun, Ratu Purbamana tahu bahwa kini suaminya itu sedang tidak berkata jujur. Karena sudah hampir 10 tahun menikah, ia tahu persis bagaimana watak suaminya itu. "Apa gerangan yang kakang pikirkan?" tanya Ratu Purbamana lagi. "Begini, Dinda, kita sudah hampir 10 tahun menikah. Dan pada umumnya, orang yang menikah memiliki keturunan. Tetapi, mengapa kita hingga saat ini belum dikaruniai seorang putra?" Mendengar hal itu, Ratu Purbamana pun terdiam. Ia sebenarnya sudah lama memikirkan hal ini, tetapi ia tidak pernah mengatakannya. "Kakang Prabu, sepertinya kita tidak bisa berpikir sendiri. Sebaiknya kakang menanyakan hal ini kepada para ahli kerajaan dan wujud istana. Siapa tahu mereka bisa membantu kita." Mendengar usulan itu, Prabu Swarnalaya pun setuju. Dan keesokan harinya, ia pun mengumpulkan para ahli kerajaan dan wujud istana untuk menanyakan hal yang sedang ia pikirkan itu. Salah satu wujud istana menyampaikan bahwa ia harus pergi ke Gunung Mas dan bertapa di sana. Prabu Swarnalaya pun setuju akan hal itu. Sehingga beberapa waktu kemudian, di malam hari, Prabu Swarnalaya memulai perjalanannya. Ia berangkat ke Gunung Mas, dan setiba di sana, ia pun memulai pertapaannya. Sepanjang ia bertapa, ia mengalami banyak cobaan. Mulai dari hewan-hewan buas dan tantangan lainnya. Hingga akhirnya, di penghujung pertapaannya, ia pun mendengar suara yang tidak asing, yaitu roh dari ayahnya yang telah lama meninggal. Ayahnya menyampaikan bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan keturunan. Sehingga Prabu Swarnalaya pun kembali ke istana. Setibanya di istana, ia disambut oleh permaisurinya. "Kakang Prabu, dari mana sajakah kakang?" "Dinda rindu," tanya Ratu Purbamana sambil menitikkan air mata. Prabu Swarnalaya pun menjelaskan kemana sajakah ia selama ini.
Dan beberapa waktu berlalu, akhirnya Ratu Purbamana pun mengandung dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik yang disebut Dewi Ungu. Dewi Ungu seorang anak yang sangat cantik, tetapi ia juga memiliki kemauan yang sangat keras. Seiring berjalannya waktu, Dewi Ungu pun beranjak dewasa. Dan ketika umurnya ingin menginjak 17 tahun, ia ingin pesta ulang tahunnya dirayakan dengan mewah. Ia menyampaikan bahwa ia ingin menggunakan berbagai perhiasan di setiap helai rambutnya. Mendengar permintaan putrinya, Prabu Swarnalaya kurang setuju. Tetapi ia menggantinya dengan membuat sebuah kalung yang sangat indah dari berbagai macam perhiasan. Saat acara pesta ulang tahun Dewi Ungu, seluruh rakyat kerajaan dan kedua orang tuanya pun merayakannya dengan sangat meriah. Di sana, Prabu Swarnalaya memberikan hadiah yang telah ia siapkan. Ketika membuka kotak perhiasan itu, Dewi Ungu terkejut. Ia sangat marah karena apa yang diinginkannya tidak dituruti. Sehingga ia mencampakkan perhiasan itu. Seketika itu juga, di kerajaan turun hujan yang sangat deras. Dan hujan badai itu menyisakan genangan air yang berwarna-warni, hasil dari perhiasan milik Dewi Ungu. Sehingga kini itu disebut Telaga Warna. Sekian dan terima kasih.